Tadabur Tani ala Mamatin pada bagian ini adalah mengedukasi diri sendiri dan orang lain. Itu pesan saya yang tersirat dalam pembahasan saya kali ini. Mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya menjaga alam untuk keberlangsungan hidup. Jadi, bersahabat dengan alam adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hidup itu adalah pilihan. Muiswatin Channel menghibur, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, yang kita saksikan bersama ini adalah Arunika, yang berarti cahaya matahari terbit atau fajar. Arunika sebagai simbol awal yang baru, kebangkitan atau permulaan bagi kita untuk melakukan aktivitas. Entah itu aktivitas berolahraga, bekerja sebagai petani, guru, pedagang, dan seterusnya. Makhluk hidup khususnya kita manusia ini butuh cahaya matahari. Matahari sangat dibutuhkan untuk berbagai hal dalam kehidupan, baik bagi manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan secara keseluruhan. Matahari menyediakan energi yang sangat penting untuk fotosintesis pada tumbuhan, menghasilkan vitamin D pada manusia, membantu proses pengeringan, dan juga menjadi sumber energi terbarukan. Fungsi matahari bagi manusia sebagai sumber vitamin D. Sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor, menjaga kesehatan tulang, gigi, dan otot, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Fungsi matahari bagi manusia yang berikutnya adalah untuk meningkatkan kualitas tidur. Paparan sinar matahari, terutama di pagi hari, dapat membantu mengatur ritme sirkadian bagi tubuh yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas tidur. Fungsi bagi manusia berikutnya adalah untuk meningkatkan suasana hati. Matahari dapat membantu mengurangi resiko depresi dan meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. Bagi manusia, fungsi matahari adalah sebagai sumber penerangan. Matahari merupakan sumber penerangan alami yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, yang memungkinkan kita untuk melihat tanpa memerlukan sumber cahaya buatan.
Ada lagi fungsi matahari bagi manusia adalah sebagai sumber energi alternatif. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik melalui panel surya yang merupakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Fungsi berikutnya sebagai sumber proses pengeringan. Sinar matahari dapat membantu proses pengeringan berbagai benda seperti mengeringkan pakaian, hasil panen, ikan diasinkan, garam, padi dikeringkan, dan seterusnya. Fungsi matahari bagi manusia yang berikutnya adalah untuk meningkatkan fungsi otak. Paparan sinar matahari dapat meningkatkan fungsi otak. Adapun fungsi matahari bagi tumbuhan adalah fotosintesis. Matahari menyediakan energi yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, proses pembuatan makanan yang menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Sebagai aktivitas klorofil, sinar matahari membantu mengaktifkan klorofil, pigmen hijau pada tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis. Fungsi matahari bagi lingkungan adalah sebagai sumber energi. Matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi dan berbagai teknologi memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik, panas, dan energi lainnya. Fungsi lingkungan matahari dibutuhkan untuk mengurangi jejak karbon. Penggunaan energi matahari membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Adapun cahaya matahari bagi hewan diperlukan untuk menghangatkan tubuhnya hewan. Ada sebagian besar hewan memanfaatkan sinar matahari untuk menghangatkan tubuh mereka, terutama reptil. Fungsi bagi hewan adalah matahari dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan. Sinar matahari dapat membantu beberapa hewan dalam proses pencernaan makanan. Itu baru fungsinya matahari saja yang memiliki peran sangat vital bagi kita semua dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung berbagai aktivitas kehidupan di bumi. Konsep bersahabat dengan alam menekankan hubungan timbal balik yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Ini berarti memperlakukan alam sebagai mitra, bukan hanya sebagai sumber daya untuk dieksploitasi. Bersahabat dengan alam melibatkan rasa tanggung jawab, saling menghormati, dan menjaga keseimbangan ekosistem untuk keberlangsungan hidup bersama. Ibu, konsep bersahabat dengan alam menempatkan alam sebagai entitas yang memiliki hak dan nilai tersendiri, bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini berbeda dengan pandangan antroposentrik yang cenderung menempatkan manusia sebagai pusat dan alam sebagai sumber daya yang hanya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Beberapa aspek penting dari konsep bersahabat dengan alam: saling ketergantungan. Manusia dan alam saling membutuhkan. Alam menyediakan berbagai kebutuhan dasar manusia, sementara manusia memiliki peran dalam menjaga kelestarian alam. Aspek penting dari konsep bersahabat dengan alam adalah tanggung jawab. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam, bukan hanya mengeksploitasinya.
Ini termasuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Aspek penting dari konsep bersahabat dengan alam berikutnya adalah kesadaran lingkungan. Memahami dampak tindakan manusia terhadap alam dan memiliki kesadaran untuk bertindak secara bertanggung jawab. Untuk berikutnya adalah aksi nyata. Bersahabat dengan alam bukan hanya sebuah konsep saja, tetapi juga disertai dengan tindakan nyata. Seperti apa? Mengurangi sampah, menghemat energi, menanam pohon, dan menghindari penggunaan bahan-bahan berbahaya. Kita juga harus menghormati siklus alam. Memahami dan menghormati siklus alam seperti para petani musim tanam, cuaca, dan daur hidup berbagai makhluk hidup. Membangun hubungan yang harmonis juga sangat penting. Menciptakan hubungan yang seimbang dan harmonis antara manusia dan alam, di mana keduanya dapat berkembang secara berkelanjutan. Terus contoh-contohnya itu apa? Tindakan itu apa? Sebagai wujud kita bersahabat dengan alam. Iya, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Tindakan bersahabat dengan alam yaitu 1. Tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik dan mendaur ulang sampah. Ya, kita menggunakan seperti tas besek, tas anyaman dari bambu itu loh. Kita juga jangan membuang sampah sembarangan. Kita upayakan sebagai solusi, bukan polusi. Terus contoh lagi, bersahabat dengan alam adalah menghemat energi. Itu contohnya apa? Contohnya yaitu tadi, kemana-mana kalau bisa itu ngontel. Ngontel, bukan sepeda yang seperti sepeda motor itu tidak. Ngontel itu loh. Nah ya, terus lagi menanam pohon. Menanam pohon di lingkungan sekitar untuk mengurangi polusi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Tanam pohon. 1 manusia minimal 1 pohon. Itu juga demi kita, demi anak cucu kita. Tindakan bersahabat dengan alam lagi contohnya adalah memilih produk yang diproduksi secara berkelanjutan, yang tidak merusak lingkungan, produk ramah lingkungan. Kalau kita belanja bawa keranjang sendiri, dan masih banyak sekali contohnya. Ada lagi contoh tindakan bersahabat dengan alam, seperti menjaga kelestarian hutan dan laut, mendukung upaya konservasi hutan dan laut, serta menghindari aktivitas yang merusak habitat alami maksud saya. Dengan memahami dan mengamalkan konsep bersahabat dengan alam, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk masa depan. Bapak, Ibu, kesimpulan dari pembahasan saya ini adalah bersahabat dengan alam berarti kita manusia memperlakukan alam dengan baik, menjaganya dan memanfaatkannya secara bijaksana. Ini mencakup upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, menghormati keseimbangan ekosistem, dan menghindari tindakan yang dapat merusak alam. Bersahabat dengan alam berarti kita menjaga kelestarian lingkungan, memanfaatkan alam secara bijaksana, melindungi keanekaragaman hayati, menciptakan keselarasan antara manusia dan alam, juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya alam. Jadi,
Tadabur Tani Alamatin pada bagian ini adalah mengedukasi diri sendiri dan orang lain. Itu pesan saya yang tersirat dalam pembahasan saya kali ini. Mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya menjaga alam untuk keberlangsungan hidup. Jadi, bersahabat dengan alam adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Demikian konsep bersahabat dengan alam ala Mamatin yang bisa saya bagikan untuk Anda. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.